Halo, perkenalkan nama saya Farah. Saya tinggal di Surabaya. Saya membuat video ini sebagai uh, bentuk curhat saya sebenarnya dari apa yang terjadi kepada saya beberapa bulan yang lalu. Jadi ceritanya sejak tahun 2020 yang lalu, tepatnya Januari 2020, saya dan suami bertugas dipilih warga sebagai uh, ketua RT di Kampung Simau Pomahan. Kami dipilih secara pemilihan suara di seluruh warga. Um, Motivasi saya menjadi RT, ya saya ingin buat perubahan, ya. Terus ada banyak suara-suara yang kurang baik yang saya dengar dari warga atau orang-orang di sekitar saya, mulai dari ketidakjelasan keuangan, pembukuan dan sebagainya, dan bantuan yang tebang pilih. Itu yang saya dengar. Saya belum mendapatkan bukti apapun waktu itu, cuma ya indikasi-indikasi sudah mulai saya temukan. Mulailah saya bertugas di tahun 2020 bersama suami saya, dan kita melakukan pemilihan pengurus dan sebagainya, semuanya berjalan normal. Hanya yang mengganjal dibuat saya waktu itu pertama kali adalah tidak ada serah terima yang proper. Proper maksudnya bagaimana? Seperti kita di kantor ya, apabila ada pergantian staff dari yang lama ke yang baru, itu kan pasti ada handling over, dikasihkan informasi tentang tugas A, tugas B, tugas C, seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada saya, hal itu tidak terjadi. Jadi tidak ada handling over yang proper ya. Memang buku-buku diberikan semuanya, tapi informasi tentang apa dan bagaimana PKK, khususnya di PKK ya, karena yang saya memang tangani adalah PKK, itu tidak ada. Jadi penjelasan apa itu struktur dan sebagian tidak ada. Waktu itu para sesepuh berpikir seperti ini, kalau kamu nggak tanya, ya kamu nggak akan aku jawab. Begitu, dari sesepuh itu sistemnya begitu. Jadi mereka, saya tanya ya dijawab. Lah memang di kampung saya ini tanda kutip ada nepotisme, ada orang-orang tertentu yang berkuasa dan menguasai kampung. Seperti itu dan terjadi bertahun-tahun, dan ini sebenarnya sudah meresahkan warga. Beberapa warga dan orang-orang yang berbicara ke saya itu sebenarnya sudah nggak nyaman karena mereka terlalu lama berkuasa, kemudian mereka tanda kutip semena-mena juga. Jadi siapa temannya itu akan mendapatkan fasilitas lebih dan lebih diingati untuk bantuan dan sebagainya. Nah, kendala saya pertama menjadi ketua RT itu di situ. Jadi saya pikir menjadi ketua PKK di sini akan ada handling over yang baik, akan ada transfer informasi. Lebih kurangnya apa? Ini nggak ada sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk bertanya kepada lingkungan saya yang lain, karena kenapa saya memutuskan tidak bertanya kepada yang sesepuh? Karena mereka ini banyak informasi yang misleading. Jadi informasi-informasi yang menurut saya tidak masuk akal dan tidak sesuai prosedur. Seperti itu awalnya. Dan mulailah saya di hari pertama HK0 saya menjadi ketua PKK terpilih, mereka mulai melakukan intimidasi secara halus di forum. Seperti si Ibu P itu ngomong, bisa tak kamu jadi ketua RT, mampu tak? Karena memang saya waktu itu berpikir bahwa dan harapan saya semua orang kan bergandeng tangan, berkumpul untuk bisa sama-sama membangun kampung, dan dia sudah mengintimidasi seperti itu. Lalu yang kedua, saya pikir saya tunggu beberapa minggu, memang harapan saya akan ada transfer informasi dari ketua RT yang lama ke yang baru ke saya, atau dari sesepuh ke saya tentang apa itu struktur organisasi PKK dan sebagainya. Ternyata tidak ada sama sekali. Akhirnya saya mencari informasi di luar dan informasinya itu ternyata ya kurang tepat juga. Akhirnya kembali lagi yang kedua kalinya, para sesepuh ini kembali mempermalukan saya di depan umum. Mempermalukan bagaimana? Begini loh Mbak Farah, Dasawisma itu, lagi-lagi si Ibu P ini tadi, Dasawisma itu Mbak, Dasa itu 10 wisma rumah, berarti setiap 10 rumah harus ada
ketua Dasawisma, tapi dia tidak pernah menjelaskan secara detail dan sebagainya, bla bla bla, apa itu Dasawisma, tidak pernah. Jadi seperti saya ini selalu ditinggalkan dalam gelap, dibiarkan salah, kemudian dicemooh, dipermalukan, digoreng di depan umum, seperti itu. Ketidaknyamanan ini terjadi sejak awal-awal saya menjadi ketua PKK. Jadi ada banyak kejanggalan. Suami sudah bilang bahwa beberapa orang ini, Ibu P, Ibu M, Bapak M, Bapak R, Bapak H, itu semuanya itu adalah orang yang bercokol di kampung saya. Dan mereka itu seperti apa ya, orang yang terlalu lambat memimpin, seperti sindrom pasca berkuasa, seperti itu. Sedangkan di zaman saya bertekad bahwa saya akan melakukan reformasi secara administrasi dan keuangan, dan memang terbukti bahwa administrasi dan keuangan mereka tuh parah, kacau. Yang ngapunten ya, buku administrasi sampah saja serat terimanya tuh seperti serat terima tukang sayur. Jadi di kolom A ini nggak ada kolom-kolom yang rapi, seperti nggak ada. Jadi si A, si B, si C untuk serah terima itu nggak ada kolom. Jadi mencolok di sini, di sana, di sini, di sana, nggak terstruktur sama sekali. Itu yang membuat hati saya miris waktu itu. Oh, jadi mungkin ini salah satu temuan saya kenapa kampung ini menjadi begitu bobrok ya, karena memang benar keuangannya itu nggak beres, pencatatannya juga nggak baik, jadi rawan uang itu loss pencatatan, jadi kemana uang ini larinya kemana itu nggak jelas, dan itu mulai saya perbaiki. Terus untuk urusan PKK, di bulan ketiga saya sudah mulai mencium aroma-aroma ketidakberesan pada keuangan mereka. Kemudian di bulan kelima inilah, nah saya benar-benar menemukan bukti faktanya bahwa memang ada ketidakberesan dalam pengelolaan tabungan PKK, dan itu termaktub dalam laporan keuangan yang dia setorkan ke saya oleh Bu P ini tadi. Saya tanda tangani, saya bilang, Bu, ini saya tanda tangani tapi belum saya periksa ya, karena 5 bulan itu masih ikut pengurus yang lama, 5 bulan masuk ke kepengurusan saya, jadi saya perlu ngecek ke buku besarnya. Si ibu itu hanya senyum-senyum, dan kemudian begitu saya tanda tangan dia cebirit langsung balik ke rumahnya, seperti itu. Dapat 2 minggu mulailah saya bekerja dengan salinan tadi yang sudah dikirim melalui WA kepada saya. Subhanallah, ya Allah, saya deg-degan melihat laporannya. Ya Allah, ini laporan keuangan apa? Masa dari satu penabung ke penabung yang lain, dari anggota satu ke anggota yang lain itu SAU-nya berbeda-beda, ada yang 10%, ada yang 3%, ada yang 4%, ada yang 1,5%. Ini pertimbangannya apa dari Ibu P bikin laporan seperti ini? Waktu saya tanda tangan saya bilang, Bu, ini SAU-nya dibagi berapa persenan? Beliau cuma jawab, ya saya bagi sedikit-sedikit Mbak Farah. Loh, sedikit-sedikit itu berapa persen, Bu? Dia nggak jawab, langsung balik aja ke rumahnya dia. Dan begitu dapat 2 minggu saya baru bisa cek laporan itu tadi. Ya Allah, saya bergetar tangan saya ini. Ya Allah, ini laporan apa? Ini warga saya diapakan nih sama nih Ibu? Gitu. Kok laporannya sebeda-beda seperti ini? Saya bilang, ya Allah, ada apa ini? Saya konsultasi ke suami-suami. Ini gimana Pak? Laporan buku tabungannya kok seperti ini nggak adil, saya bilang begitu. Ini nggak adil, dan tidak ada pelaporan yang jelas. Saya juga tidak bisa mengakses buku besar dari kampung